إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi khatib wasiatkan kepada diri khatib sendiri juga hadirin semua untuk sungguh-sungguh menguatkan iman, meneguhkan iman, menguatkan takwa, berjuang mendapatkan hakikat takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada takwa itu sendiri adalah niat yang baik. Orang bertakwa sibuk mungkin bukan tiap jam, bukan tiap waktu, tapi mungkin tiap detik. Khawatir dia sibuk beramal tapi niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar takut oleh apa, oleh ini dan itu, tapi adalah satu hal lagi yang ditakutkan. Ada di hati orang-orang yang bertakwa adalah takut amal-amalnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib ingin muzakarah kembali, ada 4 hasanat yang harus kita ingat-ingat, kita obrolkan, kita muzakarahkan. Kemudian kita evaluasi, sudahkah kita sungguh-sungguh memperbaiki 4 husnu ini? Sejauh mana kita mendapatkan 4 husnu ini? Yang pertama adalah husnul tadbir atau husnul niyah. Orang-orang yang niatnya ikhlas adalah orang-orang yang bahagia. Dia orang yang beruntung dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal bergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Maka barang siapa hijrahnya demi dunia yang dia inginkan atau wanita yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaiha, berarti dia hijrah menuju kepada apa yang dia inginkan, baik dunia ataupun wanita. Para ulama tidak mengatakan
yang niatnya mencari dunia atau wanita itu haram, tidak. Itu sangat hikmahnya hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan logikanya memang sederhana. Apa salahnya kita mencari dunia? Apa salahnya kita mencari istri yang solihah? Apa salahnya? Tidak ada salah. Yang salah itu apabila kita tahu ini lebih baik untuk kamu dunia dan akhirat, maka nanti dunia akan ngikutin, wanita juga ngikutin. Dia tahu itu, tapi tetap aja ngajar-ngajar yang itu. Nah, kalau dari awalnya niatnya sudah salah, dunia dia tidak dapat, wanita tidak dapat, akhirat tidak dapat, Allah tidak dapat, rugilah dia dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang tidak ikhlas itu, dia kecewanya bukan hanya di sana, nanti di akhirat, di dunia juga hidupnya jadi orang yang kecewa. Karena harapan-harapan kosong, na'udzubillah min dzalik. Tapi orang-orang yang harapannya Allah, hijrahnya juga kepada Allah. Jadi yang besar di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itulah orang-orang yang man wajadallaha wajada kulli syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan segala sesuatu. Wa man faqadallaha faqada kulli syai'. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan segala sesuatu. Jadi intinya apa? Niat itu pastikan target utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah ridho. Saya laksanakan perintah Allah. Nggak mungkin Allah membuat perintah bagi kita yang merugikan kita. Nggak mungkin, mustahil. Fokus saja kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan Allah berikan kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang pertama apa? Husnul niyah. Memang sebagian ulama menganjurkan di awal, di tengah, di akhir. Tapi bagi saya tiap detik. Karena syaitan itu tidak mencuri dunia, tidak mencuri harta, tapi mencuri niat kita. Yang tadinya tulus, lurus, dibelokkan di tengah, mungkin di akhir. Itu yang pertama. Maka para ulama menganjurkan kita untuk husnul tadbir. Perbaikilah rencana kita. Atur waktunya. Apa yang kita rencanakan pastikan itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau dari awal kita sudah tidak mau memperbaiki niat, yang penting saya dapatkan itu semuanya, tidak mau bertanya kepada ulama, kalau saya begini nanti baik enggak, kalau saya begitu saya tidak baik enggak, apalagi musyawarah jauh. Orang yang hidupnya hanya memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang celaka. Nauzubillah min dzalik. Bahkan Allah sendiri memberitakan kita untuk tidak mengikuti gaya hidup orang-orang kafir. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u kama ta'kulul an'am. Tinggalkan mereka, cuekan mereka, jangan ngikutin mereka, makan, minum seperti binatang. Wan naru maswal lahum. Dan balasannya lagi nanti di akhirat adalah neraka. Dan orang-orang kafir zahirnya seperti happy, bahagia. Kalau kita lihat kenyataan mereka, Allahu Akbar, hari-hari mereka stres, hari-hari minuman keras, hari-hari mabuk, bahkan tidak sedikit yang bunuh diri. Apa tidak cukup peringatan dari Allah untuk kita semuanya? Jadi perbaiki niat, perbaiki rencana, husnul tadbir. Yang ketiga apa? Husnul akhlak. Perbaiki akhlak kita. Sehebat apapun, sebagus apapun, sebanyak apapun, kita punya amal soleh. Di hadis Manil Muflis, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat Nabi, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang al-muflisu fina, orang yang bangkrut ya menurut kami adalah orang-orang yang man laisa lahu dinar wala dirham. Orang yang tidak punya duit, tidak punya dirham, tidak punya dinar. Nabi SAW bersabda, al-muflis, orang yang bangkrut adalah orang-orang yang datang nanti pada hari kiamat, bisolat, wa zakat,
wan nafaqat, dengan pahala sholat bergunung-gunung, pahala nafkah, ibadah-ibadah, bersedekah dan sebagainya, banyak sekali. Tapi dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga tangannya. Syatama hada wa daraba hada wa kalama hada, dia caci maki si fulan, dia sakiti si fulan. Fayukhadu hada min hasanatihi wa hada min sayyiatihi. Akhirnya nanti di timbangan amalnya, keburukan orang yang dia sakiti diberikan kepada dia, kebaikan yang dia buat diberikan kepada orang yang disakiti. Maka timbangan amalnya jadi berat sebelah, dan akhirnya mereka itu dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Akhlak itu memang perlu tarbiyah, perlu suasana. Kita ini makhluk yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah sekali. Dengan siapa dia bergaul, dia seperti otomatis ikut aja karakter orang-orang yang di sekelilingnya. Kita ingin rajin ke masjid, tapi gaulnya sama orang malas ke masjid, akhirnya ketarik jadi malas juga ke masjid. Gaul sama ahli maksiat, ikut juga masuk. Nah, kalau kita ingin agar akhlak kita hari demi hari makin baik, rajin-rajinlah memakmurkan masjid-masjid. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid itu dipondasikan Allah untuk membina ketakwaan. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi, dari awal semenjak masjid itu berhak untuk apa dia dibangun, itu mengasas takwa. Kalau orang sudah takwa, dia akan jaga lisan, jaga mata, bahkan jaga hati, bahkan pikiran pun, bahkan hayalan pun dijaga saking takwanya. Kalau dia rajin memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, jadi otomatis akhlak pun akan baik. Belum lagi amalan-amalan sholat berjamaahnya, qabliyahnya, ba'diyahnya. Karena orang yang sudah mendapatkan hakikat takwa, akhlaknya akan baik. Dari mana dalilnya? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Latihan sholat, latih dan lagi sampai menikmati sholat, sampai menikmati sholat. Nabi SAW dan para sahabat Nabi saking menikmati sholatnya sampai kaki mereka bengkak. Jangan seperti orang awam, dia rajin ibadah, tapi targetnya dunia. Ketika dunia tidak dapat, dia tinggalkan sholatnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi karena dunia tidak dapat, sholatnya tinggal. Nah, itu orang yang belum tahu hakikat daripada sholat. Maka ketika ulama-ulama ditanya bagaimana itu kok kaki Nabi sampai bengkak gitu, apa beliau tidak sakit? Maka Masya Allah, para ulama katakan nikmatnya munajat beliau kepada Allah mengalahkan sakit kakinya beliau. Allahu Akbar. Nah, kita khawatir, saya juga khawatir, jangan sampai kita meninggal dunia belum pernah menikmati dunia. Apa itu menikmati dunia? Kenali Allah, munajat kepada Allah, banyak dialog dengan Allah, intim dengan Allah. Karena yang menemani kita kelak di akhirat siapa? Hanya Allah. Dan itulah yang keempat yang harus kita cita-citakan, target maksimal kita, yaitu husnul khatimah, husnul niyah, husnul tadbir, husnul khuluq, akhlak, dan terakhir moga-moga kita semua diberi husnul khatimah. Dan sebaik-baik husnul khatimah adalah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang di Indonesia walaupun jauh dari Gaza di sana, tetap kita harus ada niat. Barang siapa yang bercita-cita mati syahid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba syahadata bisidqin, barang siapa yang berniat mati syahid dengan benar, walaqahumullahu manazila syuhada, Allah akan mengantarkan mereka ke derajat para syuhada, walau matu ala firasyihi, walaupun mereka mati di atas tempat tidurnya. Khalid bin Walid jihad sampai seluruh tubuhnya ada bekas
luka fisabilillah. Beliau meninggal di tempat tidurnya. Beliau termasuk syahid juga. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam 27 kali mimpin pasukan tempur. Beliau meninggal di tempat tidurnya. Tapi para ulama sepakat beliau pun matinya mati syahid. Walaupun bentuk matinya tidak seperti yang lain. Cuman para ulama menegaskan bahwa beliau memang penyebab wafatnya beliau itu dari racun yang disuguhkan sama wanita Yahudi. Sampai salah satu urat daripada bagian dalam tubuh beliau yang mulia putus. Dan beliau sering sampaikan, aku masih merasakan sakitnya dari racun yang diberikan sama wanita Yahudi tadi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu sisa umur kita berapa tahun, berapa bulan lagi. Maka mari kita gunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki niat tadi, perbaiki rencana-rencana kita yang terbaik untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk tambah mendekatkan diri kepada Allah, untuk perbaiki akhlak juga. Dan kita semua harus belajar juga, belajar jihad fisabilillah. Orang-orang yang punya mental jihad itu Masya Allah, apa yang mereka harapkan dari dunia sudah seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin hati mereka sudah pada hijrah ke akhirat. Hidup buat apa kalau tambah dosa, Pak? Tambah dosa ya tambah siksa lagi nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan kita juga yang ada di Indonesia ini diberi semangat untuk membantu saudara-saudara kita, mendoakan, dan mudah-mudahan Allah juga memilih kita untuk jadi pejuang-pejuang agamanya. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, babul jihad itu memang harus dibuka, harus dipelajari. Kalau dulu kita ditakut-takuti sama orang-orang kafir di sana biar orang Islam itu tidak memikirkan hal itu. Ditakut-takuti nanti mati ini dan itu, padahal takut nggak takut pasti kita akan mati. Dan tidak ada mati yang lebih baik daripada mati syahid di jalan Allah, mati husnul khatimah. Hanya ingin saya tambahkan, Masya Allah, untuk mati syahid terbunuh di jalan Allah, wah kita masih jauh. Dalam Sahih Bukhari itu ada hadis Nabi SAW, babul masyi ilal masajid, bab tentang melangkahkan kaki ke masjid. Rupanya hadisul jihad itu ada juga disebutkan di situ. Magbarrat qatama abdin fatamassahuman nar. Tidak berdebu dua kaki seorang hamba kemudian nanti disentuh api neraka. Itu hadis itu dimasukkan sama Imam Bukhari di hadis melangkahkan kaki ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Catat jihad. Debu-debu yang nempel ketika kita melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah itu akan jadi tameng dari api neraka. Sebelum jihad terbunuh jalan Allah, mari kita latih itu semuanya. Kita sendiri nih. Kita latih keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita untuk menempuh nanti perjalanan kita karena kita semua ingin mati husnul khatimah. Kalau kita mari doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fid din dunya wal akhirah. Allahumma akhrijna fi sabilika min masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma aqsim wa awzi arzaqana fi jami'i ardika. Allahumma jalid da'wata ilaika sabila hayatina wa la taruddana anid da'wah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam.
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر